Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Meskipun segala upaya telah dilakukan oleh Piccolo sang Dewa Namex, Camber berhasil mengumpulkan bola naga Namex dan permintaannya dikabulkan. Dan juga saat Goku dan Vegeta sedang berbicara dengan Raja Kai, mereka mendapatkan panggilan dari Daishinkan untuk datang ke Istana Zeno. Di pusat dunia asal Saiyan jahat, berdiri kastil Raja Camber. Dua berkas cahaya mendekati kastil ini menuju ke sana dengan kecepatan tinggi. Di aula utama kastil, Camber duduk di singgasananya yang megah, dikelilingi oleh beberapa pengawal yang termasuk dalam elit Saiyan dari planetnya. Kedua berkas cahaya itu menembus langit-langit ruangan, mendarat di lantai aula dengan puing-puing atap jatuh di sekitar mereka. Kedua penyerang itu adalah Goku dan Vegeta. Para pasukan raja semuanya menyerbu ke arah mereka, memancarkan energi jahat Camber yang pastinya telah memperkuat kekuatan mereka. Tapi bagi Goku dan Vegeta ini bukanlah apa-apa. Hanya dalam waktu sepersekian detik, mereka memukul jatuh semua pengawal Saiyan yang menyerangnya, membiarkan mereka tidak sadarkan diri di tanah tanpa sempat memahami bagaimana mereka diserang. Vegeta di sisi lain membiarkan dirinya dikelilingi oleh musuh, dan kemudian ketika mereka semua menyerang secara bersamaan, dia melepaskan energi penghancurnya dalam bentuk pusaran kecil. Kekuatan penghancur yang seketika mengubah semua prajurit itu menjadi debu. Setelah menghadapi para pengawal, Goku dan Vegeta mulai berjalan menuju Camber yang tetap duduk di singgasananya sambil memperhatikan pendekatan mereka. Camber mengatakan dia tidak mengharapkan kurang dari mereka dan sangat ingin bertemu mereka lagi. Vegeta menyuruhnya berhenti bersikap santai karena dia tahu kehancurannya telah tiba dan kali ini tidak akan seperti yang terakhir. Di sisi lain, Goku juga memberitahu Camber bahwa ambisinya berakhir hari ini. Tapi Camber ketawa dan mengatakan itulah yang akan mereka lihat. Pada saat itu, Goku dan Vegeta terkejut ketika beberapa lubang mulai muncul di langit-langit dinding, dan orang-orang yang menyebabkan lubang ini mendarat di sekitar mereka. Secara total, mereka dikelilingi oleh 12 makhluk. Melihat lebih dekat pada siapa 12 makhluk yang baru saja tiba ini, Goku dan Vegeta selain sangat terkejut, menyadari bahwa menghadapi ini akan menjadi masalah besar. Dan untuk memahami semua ini, mari kita lihat pada apa yang terjadi sekitar 1 jam yang lalu di Istana Zeno. Pada saat itu, suasana sangat tegang dengan Zeno duduk di singgasananya terlihat sedikit khawatir. Sementara pengawalnya di sekitarnya berkeringat, jelas sangat gugup. Di depan mereka adalah Daishinkan yang memiliki ekspresi sangat serius. Saat itu, Goku dan Vegeta tiba di lokasi menggunakan Sun Kanido. Dan saat mereka tiba, Zeno terkejut sementara para pengawal segera bergerak ke depannya untuk melindungi dewa tertinggi. Tapi Daishinkan menenangkan semua orang dengan mengatakan bahwa mereka adalah Saiyan yang baik yang dia sebutkan sebelumnya. Goku dan Vegeta cukup penasaran dengan hal ini dan mereka tidak pernah membayangkan akan melihat Zeno begitu ketakutan. Sementara Daishinkan tetap mempertahankan sikap tenang dan sopannya, berterima kasih kepada keduanya karena menanggapi panggilannya. Tapi mereka menyadari bahwa bahkan Daishinkan, orang yang selalu tampak begitu pede karena keunggulannya, kini merasa khawatir tentang sesuatu. Vegeta langsung pada intinya menanyakan mengapa Daishinkan memanggilnya ke sini dan bagaimana dia tahu siapa mereka. Daishinkan katakan dia tidak tahu persis siapa mereka, tapi dia melihat apa yang terjadi di planet bumi dan bagaimana Vegeta menghadapi Camber. Goku bertanya apakah Grand Priest telah mengawasi mereka selama ini. Dan Daishinkan menjawab, sejak peristiwa yang terjadi di bumi, dia terus mengawasi Camber. Jadi sebagai konsekuensinya, dia akhirnya melihat mereka berdua juga. Daishinkan juga menyebutkan bahwa dia benar-benar terkesan saat melihat kekuatan Goku dan Vegeta, terutama kekuatan Vegeta yang entah bagaimana tahu cara menggunakan Shinken. Daishinkan katakan bahwa ketika dia melihat mereka berdua bertarung, dia menjadi sangat penasaran tentang mereka. Selain menjadi dua orang Saiyan yang tidak berada di bawah kendali Camber, mereka juga sangat kuat dan telah mencapai kemampuan yang hampir tidak ada seorang pun di multiverse yang berhasil mencapainya. Tapi Vegeta yang tidak sabar langsung pada intinya lagi menanyakan mengapa dia memanggil mereka ke sini. Daishinkan tidak mempermasalahkan dan tidak menganggap ucapan Vegeta hal yang buruk, terutama karena masalah ini sangat mendesak. Jadi dia kemudian memutuskan untuk memberikan jawaban langsung, mengatakan bahwa dia memanggil mereka ke sini karena Camber. Daishinkan menjelaskan sejak mereka menghadapi Camber di bumi,
dia telah mengawasi mereka juga dan sedikit banyak memahami situasi mereka. Jadi, Daishinkan ingin mereka dapat membuat kesepakatan. Jika Goku dan Vegeta mengalahkan Camber, dia akan membantu mereka kembali ke timeline tempat mereka berasal. Tentu saja, ini membuat Goku dan Vegeta sangat terkejut sekaligus bersemangat. Goku bertanya apakah Daishinkan benar-benar tahu apa yang terjadi pada mereka dan meminta penjelasannya. Tapi Daishinkan belum ingin memberitahunya karena pertama-tama mereka harus menghadapi Camber dan kemudian mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Goku dan Vegeta setuju, tapi menyebutkan bahwa mereka ingin tahu persis siapa Camber ini dan bagaimana dia menjadi begitu kuat. Mereka mempelajari beberapa hal tentang dia saat berbicara dengan Raja Kai. Tapi Daishinkan menghentikan percakapan ini dan mereka tidak sepenuhnya memahami semuanya. Daishinkan menjelaskan bahwa semua yang dibicarakan Raja Kai itu benar. Camber adalah seorang Saiyan jahat yang bertahun-tahun lalu berhasil berkuasa atas rasnya. Dia lahir dengan kondisi yang sangat istimewa dan menguasai energi yang sangat unik yang dapat mengendalikan hati orang lain dan belajar dari mereka yang memilikinya. Dan Camber memiliki keinginan untuk sepenuhnya mendominasi seluruh alam semesta dan memimpin para Saiyan jahat. Dia memulai kampanye dominasi universal dengan membantai banyak planet. Dalam perjalanannya, dia menemukan keberadaan berbagai alam semesta dan banyak dewa yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri yang semakin membuat Camber bersemangat. Namun, mengetahui bahwa dia sangat lemah dibandingkan dengan para dewa yang ingin dia lampaui, Camber menyadari bahwa dia butuh banyak waktu untuk menjadi cukup kuat demi menghadapi para dewa ini. Sejak saat itu, dia mulai mencari rahasia keabadian. Setelah penelitiannya, dia mempelajari tentang bola naga dan meminta untuk menjadi abadi. Sehingga dia punya waktu untuk berlatih dan mendapatkan cukup pengalaman untuk menghadapi para dewa. Bola naga yang ditemukan Camber berasal dari bagian acak di alam semesta ketujuh tempat tinggal seorang Namex. Melalui Namex ini, dia menemukan ada juga bola naga di planet Namex, tapi dia tidak pernah berani menyerang Namex. Karena itu adalah rumah bagi makhluk yang dikenal sebagai Dewa Namex Piccolo, seorang pejuang Namex yang mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Besar Zalama, salah satu makhluk terkuat di seluruh keberadaan. Camber melanjutkan perjalanannya sampai dia juga mengetahui tentang keberadaan Zeno dan ingin menjadi kebal terhadap kekuatannya. Saiyan jahat itu akhirnya menemukan super bola naga, memanggil Super Sentron dan mengajukan permintaannya. Permintaan Camber adalah untuk menjadi kebal bahkan terhadap kemampuan paling destruktif di multiverse, termasuk kemampuan Zeno untuk menghapus apapun dari keberadaan. Dengan cara ini, Camber menjadi kebal terhadap kekuatan Dewa Penghancur dan kemampuan Zeno. Artinya, Zeno tidak bisa melenyapkan Camber. Vegeta bertanya mengapa Camber tidak meminta saja untuk menjadi makhluk tertinggi di alam semesta, karena itu adalah tujuannya. Tapi, Daishinkan memberitahu Camber memang bisa melakukan itu, tapi sepertinya dia tidak ingin menjadi makhluk terkuat dengan begitu mudah. Camber ingin menjadi yang terkuat melalui upayanya sendiri, mendaki setiap langkah dengan menghadapi dan mengalahkan semua musuhnya. Vegeta katakan, dia memahami mentalitas itu dan mengakui bahwa Camber adalah Saiyan sejati. Jadi, karena Camber tidak berniat mengajukan permintaan lagi pada Super Sentron dan tidak ingin siapapun mengajukan permintaan yang akan merugikannya, dia menghancurkan Super Bola Naga. Virus Dewa Penghancur alam semesta ketujuh telah tertidur selama bertahun-tahun. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa seorang Saiyan menyebabkan kehancuran besar-besaran di alam semestanya. Jadi, dia memutuskan untuk menghancurkan Saiyan tersebut. Ketika virus menghadapi Camber, dia lebih unggul dalam kekuatan keseluruhan. Tapi faktanya, bahwa dia tidak bisa menghancurkan Camber membuat kemenangannya hampir mustahil. Lebih buruknya lagi, Camber terus menjadi lebih kuat sepanjang pertarungan, baik dari luka paling parah yang diberikan virus atau dari kemampuannya yang luar biasa untuk belajar saat bertarung. Pada akhirnya virus dikalahkan. Dan setelah itu, Camber merasa jauh lebih percaya diri dalam menghadapi dewa-dewa lainnya, memulai kampanye untuk memusnahkan dewa-dewa penghancur. Goku bertanya, sudah berapa banyak dewa yang dibunuh Camber sejauh ini? Daishinkan menjawab bahwa baru-baru ini semua yang tersisa telah dibunuh. Goku tanyakan lagi apa yang akan dilakukan Camber sekarang setelah semua dewa penghancur mati. Daishinkan beritahu bahwa target berikutnya sudah pasti adalah Zeno dan itulah yang membuatnya sangat khawatir. Goku bertanya apakah Zeno tidak mampu membela diri sendiri. Daishinkan menjelaskan bahwa Zeno bukanlah seorang petarung dan semua kekuatannya terbatas pada kemampuan berdaulatnya untuk menghapus segala sesuatu. Tapi jika Camber tidak terpengaruh oleh hal itu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk bertahan melawan Saiyan tersebut.
tersebut. Vegeta bertanya mengapa Daishinkan sendiri tidak membela Zeno. Daishinkan mengatakan bahwa seorang Angel tidak dapat terlibat langsung dalam pertempuran termasuk dirinya. Goku kemudian bertanya tentang pengawal Zeno dan apakah mereka tidak mampu membela diri. Daishinkan beritahu pengawal yang maha kuasa sangat kuat, tapi dia tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkan Camber. Bahkan jika mereka bisa, itu adalah pertempuran yang ingin dihindari semua orang, dan itulah mengapa dia butuh bantuan Goku dan Vegeta. Setelah menjelaskan semua ini, Daishinkan bertanya apakah mereka menerima misi ini. Goku dan Vegeta merasa lucu ketika Dai menanyakan hal ini, karena sudah jelas bahwa mereka tidak akan menolak untuk bertarung melawan orang yang sangat kuat ini. Daishinkan tersenyum mendengarnya dan mengatakan itulah yang ingin dia dengar. Jadi, Daishinkan meresmikan kesepakatan di mana jika Goku dan Vegeta mengalahkan Camber, dia akan membantu mereka kembali ke timeline mereka. Setelah kesepakatan dibuat, Goku dan Vegeta bertanya di mana mereka bisa menemukan Camber. Dan Daishinkan menjawab bahwa saat ini Camber berada di planetnya yang disebut planet Camber. Ini adalah planet yang sama yang dia ambil dari Yamoshi bertahun-tahun yang lalu melalui perang yang diceritakan oleh Raja Kai. Daishinkan tambahkan dia akan mengirim mereka ke sana segera menggunakan kekuatan sihirnya. Daishinkan cukup memindahkan Goku dan Vegeta dari sini. Ketika kedua Saiyan itu tidak lagi ada di sana, Zeno bertanya dengan cemas, apakah Daishinkan benar-benar berpikir mereka akan mampu mengalahkan Camber? Daishinkan merespon, kecuali dirinya, 3 makhluk terkuat lainnya di multiverse dan beberapa angel, mereka berdua adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Camber sekarang. Setelah Daishinkan memindahkan mereka, Goku dan Vegeta muncul di planet Camber. Dan cerita pun maka kembali ke masa sekarang. Segera setelah mereka menginjakan kaki di planet itu, mereka merasakan sensasi yang sangat buruk, seolah-olah udara di planet itu lebih berat. Vegeta menyimpulkan bahwa perasaan buruk ini pastinya karena energi jahat Camber yang sepenuhnya meresap di tempat itu. Dan karena tidak sabar untuk bertarung, Goku menyarankan agar mereka segera menemui Camber dan mengatakan bahwa kali ini dia yang akan menghadapi orang ini karena Vegeta sudah pernah melawannya sekali. Tapi yang mengejutkan mereka, dalam waktu yang sangat singkat, pasukan besar Saiyan mendekat dan mengelilingi mereka berdua. Para Saiyan ini semuanya didominasi oleh energi jahat Camber. Vegeta menyatakan bahwa ini membuang-buang waktu dan dia ingin langsung menghadapi Camber. Tapi Goku mengatakan mereka tidak punya pilihan lain, karena jika mereka tidak mengalahkan para Saiyan ini, mereka akan menghambat pertempuran melawan Camber. Jadi Goku dan Vegeta mengelilingi diri mereka dengan lapisan tipis energi dengan tujuan agar tidak disentuh oleh energi jahat di sekitar Saiyan ini. Setelah itu, mereka memerintahkan semua orang untuk menyerang. Yang pertama mencoba menyerang adalah Vegeta. Tapi bahkan sebelum dia mendekati Vegeta, dia dihantam oleh gelombang energi yang melenyapkannya dan kemudian puluhan prajurit di belakangnya. Setelah itu, Goku melesat seperti roket menuju sekelompok Saiyan, menghantam mereka seperti gajah yang mengamuk, melemparkan puluhan Saiyan ke udara. Beberapa orang mencoba mengepung dan memukulnya dari segala sisi, tapi Goku menghindari semuanya secara bersamaan dengan satu lompatan dan kemudian melemparkan bola energi ke tengah-tengah mereka, yang saat meledak mencerai-berai mereka ke segala arah. Orang lain mengejarnya di langit dan mencoba berbagai serangan, tapi Goku dengan mudah menghindari semuanya dan kemudian menjatuhkan mereka semua dalam sekejap mata. Sekelompok Saiyan maju melawan Vegeta yang meledakkan mereka semua dengan beberapa bola cendol. Sampai ketika salah satu dari mereka berhasil memukul, Vegeta memegang tangannya, menyentuh tubuhnya dan menghantamnya dengan Big Bang Attack. Saiyan tersebut terdorong oleh bola Ki yang kemudian meledak di tengah kelompok itu, melenyapkan puluhan prajurit. Setelah itu, Vegeta melihat sekelompok Saiyan menyatukan kekuatan untuk meluncurkan serangan terhadapnya, gelombang energi yang sangat kuat yang datang menuju sang Hakaishin. Namun, dia membalas dengan bola kecil energi penghancur yang mengubah energi musuh menjadi lenyap dan meledak, membuat mereka semua menghilang dari keberadaan. Pasukan Saiyan jatuh dari langit dalam jumlah puluhan, dipukul jatuh oleh Goku yang saat diserang, menghindari dan menjatuhkan mereka dengan satu pukulan. Seorang Saiyan yang tampak lebih kuat dari yang lain membentuk bola energi besar dan meluncurkannya pada Goku. Melihat ini sebagai peluang, dia membentuk Kinzan dan melemparkannya pada bola energi tersebut,
yang terpotong menjadi dua oleh cakram itu. Tapi Goku mengendalikan cakram itu melawan bola kekuatan tersebut. Mengulangi proses ini beberapa kali, memotong bola besar itu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Setelah melakukan ini, Goku menunggu berbagai porsi energi yang lebih kecil itu mencapainya. Dan dengan menggunakan energi psikisnya, dia melemparkan irisan kecil energi itu ke prajurit lain, menyebabkan beberapa ledakan di area tersebut dan membuat beberapa pasukan Saiyan keluar dari pertempuran. Ketika musuh mencoba menyerangnya dengan tendangan terbang, Vegeta menangkap kaki orang itu. Dia mulai memutarnya dan mendorong pergi semua Saiyan yang akan menyerang. Sambil menggunakan satu orang untuk menjatuhkan 10 orang, dia kemudian melemparkannya ke orang lain yang sedang mendekat. Yang berikutnya menyerang Vegeta adalah seorang Saiyan yang jauh lebih besar dari yang lain. Tapi bahkan orang ini dengan penampilan yang jauh lebih kuat, melihat tangan besarnya patah saat mengenai dada Vegeta. Vegeta membalas dengan pukulan yang menghancurkan gigi orang itu. Setelah itu, dia memasukkan serpian kecil energi penghancur ke mulut orang itu dan melemparkannya ke sekelompok prajurit. Ledakan besar terjadi di dalam tubuh pria besar itu, meluas di sekitarnya dan juga membunuh puluhan prajurit lainnya. Goku mengeluh pada Vegeta, mengatakan dia tidak harus membunuh begitu banyak dari mereka. Tapi Vegeta menegaskan bahwa tugasnya sebagai dewa penghancur adalah untuk melenyapkan segala sesuatu yang berbahaya bagi keseimbangan alam semesta. Dan ini tentu saja terjadi pada para Saiyan ini. Penyerang berikutnya kakinya patah saat mengenai wajah Vegeta dan kemudian dadanya ditembus oleh tangannya dan lenyap oleh kekuatan penghancur. Di sisi lain, Goku membentuk bola energi di tangannya dan kemudian meluncurkan serta mengendalikan bola itu. Dia mengenai sekumpulan prajurit Saiyan yang datang dari sekelilingnya. Saat mereka terkena bola energi, musuh-musuh jatuh dari langit secara massal. Goku menyelesaikan serangan dengan meluncurkan bola itu pada seorang Saiyan yang lebih besar, membawa serta dua prajurit lain yang ada di belakangnya. Dari langit, Vegeta membuat hujan tembakan Ki jatuh ke sekelompok Saiyan yang hancur dalam beberapa ledakan. Sekelompok Saiyan maju mencoba memegang Vegeta, tapi mereka dengan cepat terpental ketika Vegeta meledakkan energinya menghancurkan mereka. Dan kemudian menyerang dengan Galick Gun untuk menyapu kelompok prajurit lain yang mendekat dari depan. Dikelilingi oleh banyak musuh, Goku menggunakan Taioken untuk membutakan mereka semua. Dan sebelum mereka pulih, mereka benar-benar dipukul jatuh oleh Goku tua. Setelah itu, Goku menciptakan Susanoo raksasanya. Dan menggunakan tangan raksasa itu, dia menyapu puluhan Saiyan dari langit dan tanah dengan tamparan kuat sambil mencekik dua Saiyan, masing-masing dengan satu tangan. Vegeta memberitahu Goku bahwa menghadapi orang-orang ini membuang-buang waktu. Vegeta sampaikan kalau dia akan menangani orang-orang ini dalam sekejap. Meskipun dia membayangkan apa yang akan dilakukan Vegeta dan tidak menyukainya, Goku menjauh dengan teleportasi setelah melepaskan raksasanya. Dengan Goku yang sudah jauh, Vegeta dengan cepat memusatkan kekuatannya. Dan setelah mengumpulkan cukup energi, dia menggunakan Final Explosion menciptakan ledakan besar dalam sekejap, menyapu seluruh tentara Saiyan dari keberadaan. Setelah teknik itu berakhir, Goku mendekati Vegeta, menyayangkan semua orang itu mati dengan cara seperti ini. Tapi, Vegeta mengatakan bahwa kematian para Saiyan itu pastinya berarti keselamatan triliunan nyawa di masa depan. Melihat kastil di pusat planet, Vegeta terbang ke arahnya, dan Goku melakukan hal yang sama. Ketika mereka mendekati kastil, beberapa penjaga di sekitar bangunan menuju ke arah mereka dengan haus darah dan tidak memperdulikan nyawa. Sekelompok prajurit terbang menuju Vegeta sambil menembakkan rentetan tembakan Ki. Tapi Vegeta cukup mengelilingi tubuhnya dengan energi Hakai dan bergerak menuju para prajurit saat serangan energi itu lenyap saat menyentuh auranya. Ketika tabrakan antara Vegeta dan orang-orang ini tiba, para pasukan itu meledak begitu saja. Tapi Vegeta tetap tidak terluka, melanjutkan terbangnya seolah-olah tidak terjadi apapun. Kelompok lain datang menuju Goku yang juga menuju ke arah mereka tanpa ragu. Ketika mereka mulai mendekat, para pasukan mulai memancarkan jumlah energi yang lebih besar, meningkatkan kecepatan mereka secara drastis untuk menabrak Goku dengan kekuatan tinggi. Tapi yang membuat mereka sangat frustasi, Goku cukup mengarahkan tangannya ke mereka dan membuat mereka menghilang. Para Saiyan itu muncul kembali di luar angkasa, terbang menuju meteor yang lewat, yang kemudian mereka tabrak dan meledak.
Dengan para penjaga yang sudah disingkirkan, Goku dan Vegeta berjalan bebas menuju kastil. Di aula utama kastil, Camber duduk di singgasananya yang besar, dikelilingi oleh beberapa pengawal yang termasuk elit Saiyan dari planetnya. Pada titik ini, dia sudah tahu apa yang terjadi pada seluruh tentara planetnya. Dia tertawa mengatakan bahwa dia sudah membayangkan cacing-cacing itu tidak akan pernah bisa menghentikan mereka berdua. Tapi, selalu menyenangkan melihat pembantaian, bahkan jika itu menyangkut rakyatnya sendiri. Atap kastil ditembus saat kedua penyerang mendarat di tanah. Itu adalah Goku dan Vegeta. Pengawal raja semua bergerak ke arah mereka, menyerang tanpa rasa takut. Dalam momen yang memakan waktu sepersekian detik, Goku menjatuhkan semua pengawal Saiyan yang menyerangnya, membuat mereka semua tidak sadarkan diri di tanah, bahkan tanpa memahami bagaimana mereka diserang. Vegeta di sisi lain membiarkan dirinya dikelilingi oleh musuh, dan kemudian ketika mereka semua menyerang pada saat yang sama, dia melepaskan energi penghancurnya dalam bentuk pusaran kecil. Kekuatan Hakai yang seketika mengubah semua pasukan itu menjadi debu. Setelah mengalahkan para pengawal, Goku dan Vegeta mulai berjalan melalui aula menuju Camber. Camber tetap duduk di singgasananya saat dia memperhatikan pendekatan mereka. Camber mengatakan dia sudah memprediksi ini dan dia menantikan untuk bertemu mereka lagi. Tapi Vegeta menyuruhnya berhenti bersikap tenang karena dia tahu kehancurannya telah tiba. Dan kali ini tidak akan seperti yang terakhir. Di sisi lain, Goku juga memberitahu Camber bahwa ambisinya berakhir hari ini. Camber ketawa dan mengatakan bahwa tantangan itulah yang dia inginkan. Pada saat ini, Goku dan Vegeta terkejut ketika beberapa lubang mulai muncul di atap aula. Dan orang-orang yang menyebabkan lubang ini mendarat di sekitar mereka. Secara total, mereka dikelilingi oleh 12 makhluk, dan melihat lebih dekat pada 12 makhluk yang baru saja tiba, Goku dan Vegeta selain sangat terkejut, menyadari bahwa menghadapi ini akan menjadi masalah besar. Mereka yang baru saja tiba adalah para dewa penghancur yang dikelilingi oleh aura jahat Camber, menatap mereka dengan ekspresi yang sangat ganas. Wah, 12 dewa kehancuran sekarang sudah menjadi anak buah Camber. Ini persis seperti cerita Ultra Vegito ya. Camber memiliki cita-cita untuk menghancurkan seluruh hierarki dewa multiverse dan membawa kekacauan ke seluruh keberadaan. Bagaimana Camber mendapatkan kendali atas semua dewa penghancur, dan bagaimana Goku dan Vegeta akan menghadapi mereka semua pada saat yang sama? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.